Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Dengan saya, Jana Mutakin dari SMP Negeri 2 Pasir Kuda. Saya Nina Tewati SPD dari SMPN 1 Pasir Kuda. Perkenalkan, saya Dian Noviandi dari SMA Negeri 1 Pasir Kuda. Dalam kesempatan ini kami akan melaksanakan demonstrasi konseptual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang akan memerankan 3 posisi, yaitu sebagai pengamat atau observer, coach, dan coachee. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, selamat siang Bu Nina. Waalaikumsalam, selamat siang juga Pak Dian. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak Dian. Pak Dian juga gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik Bu Nina, sebelum kita memulai proses coachingnya ya Bu Nina, di sini saya berperan sebagai pengamat atau observer. Betul. Yang akan melihat proses coaching Ibu Nina dengan coachingnya nanti ya. Namun sebelum memulai percakapannya, ada beberapa hal ya Bu Nina yang mau saya sampaikan terkait dengan rubrik penilaian dalam observasi nanti. Ya. Agar Ibu juga mengetahuinya ya Bu ya. Betul. Saya harapkan dalam proses coachingnya nanti Ibu sudah memiliki prinsip dari seorang coach ya Bu Nina. Ya. Yaitu yang pertama kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Dan tentunya Bu Nina juga sudah memiliki kompetensi inti sebagai coach ya, sebagai coach gitu ya, dengan meliputi present, kesadaran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot tentunya, dengan teknik rasa dan menerapkan alur tirta. Apakah bisa dipahami Bu Nina? Ya, bisa dipahami Pak. Alhamdulillah. Baik Bu Nina, ada beberapa pertanyaan nih sebelum Bu Nina memulai sesi coaching. Apakah ada topik khusus yang akan menjadi fokus coaching dalam sesi nanti Bu? Ya, iya, betul sekali Pak. Saya ingin membantu guru yang sedang menghadapi masalahnya nanti Pak. Oh iya, Bu Nina, kompetensi coaching yang mana yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti Bu? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu kompetensi kesadaran penuh, mendengarkan dengan baik, dan memberikan pertanyaan yang berbobot Pak. Baik, nah dari ketiga kompetensi ini, yang mana yang secara spesifik mau Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti? Kemudian apa indikator ketercapaian dari tujuan yang Ibu ingin capai Bu? Iya. Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu kompetensi kesadaran penuh, mendengarkan dengan baik, dan memberikan pertanyaan berbobot Pak. Ya, bagus Bu Nina. Bu Nina, apakah Ibu akan memandu guru sesuai dengan alur tirta dan rasa, kemudian antara menerapkan tujuan, identifikasi, rencana aksi atau realita, tantangan, dan memastikan tanggung jawab. Itu benar Bu? Betul sekali Pak. Saya ingin mengembangkan secara spesifik kompetensi pendengaran aktif supaya saya bisa menggali potensi. Kemudian indikator ketercapaian dari tujuan yang ingin dicapai nanti saya dapat menemukan solusi dari ide-ide baru atas permasalahan yang beliau temui atau yang tentu saya temui nanti. Wah, itu terdengar bagus ya Bu Nina. Saya akan mengamati nanti ya bagaimana Ibu memandu setiap tahapan alur tirta, rasa, dan bagaimana Ibu memastikan komitmen guru gitu ya pada tanggung jawabnya akhirnya gitu ya. Kemudian apakah ada hal lain yang ingin Ibu dapatkan dari feedbacknya Bu? Ya, betul sekali Pak. Saya ingin memastikan guru mendapatkan kejelasan dalam menangani masalah ini, tetap berkomitmen penuh terhadap tindak lanjut yang akan mereka ambil. Saya akan menerapkan alur tirta juga dan rasa. Kemudian saya ingin masukannya tentang bagaimana saya memastikan guru merasa memiliki tanggung jawab penuh terhadap solusi yang mereka temukan sendiri Pak. Wah, bagus sekali Bu. Baik Bu, saya akan memperhatikan ya Ibu dari setiap selama observasi, kemudian
saya juga akan mendukung Ibu dalam sesi coaching nanti, Bu. Iya, terima kasih, baik Pak. Sama-sama, Bu. Iya. Bu Nina, hanya itu yang ingin saya tanyakan, Bu ya. Iya. Setelah ini silakan Ibu ya memulai percakapan dengan Koci. Saya Iya. berharap prosesnya nanti berjalan lancar, Bu Iya, ya. amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu aja ya, Bu ya. Iya, Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Pak Jena. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya sehat. Bagaimana dengan kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Saya juga hari ini, Pak Jena. Baik, Ibu, mohon maaf ya kemarin saya itu kirim WhatsApp ke Ibu dikarenakan saya ada beberapa hal yang unek-unek gitu yang ingin disampaikan ke Ibu. Iya, tidak apa-apa Pak Jena, sama sekali tidak mengganggu. Tadi Pak Jena kemarin menghubungi saya, katanya ada hal yang mengganjal ya di benak Pak Jena. Betul, dan Ibu. ingin Jadi berbagi cerita kepada saya. betul, saya ingin Iya. ngobrol gitu dengan Ibu karena ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Jadi Iya. begini, Bu. Iya. Ada salah satu murid di kelas saya itu yang dia itu sering sekali tidak masuk sekolah Iya. dengan alasan yang berbeda-beda. Iya. Terkadang hari ini dia itu beralasan kesiangan, besoknya lagi alasannya itu tidak ada keterangan, besoknya lagi bangunnya kesiangan lagi, atau berikutnya lagi, pokoknya alasannya beda-beda setiap hari Iya, gitu. banyak alasan ya. Iya, gitu Ibu. Jadi kadang juga dia menunggu sarapan kesiangan gitu. Jadi memang itu alasan yang klasik mungkin Bu ya, tapi kita sebagai guru itu menjadi hambatan. Betul gitu Bu, sekali. ketika ada siswa yang tidak masuk sekolah, bahkan setiap hari ini Bu. Iya, Ya. jadi penuh drama ya Pak Jena. Betul, betul Jadi Ibu. semakin sulit kita untuk Betul. menemukan solusinya juga ya. Betul. Baik, jadi fokus pembicaraan kita hari ini murid yang sering tidak masuk sekolah dengan alasan yang berbeda-beda ya Pak Jena setiap harinya. Nah, dari percakapan kita hari ini apa yang ingin Pak Jena dapatkan? Jadi terkait permasalahan yang saya sampaikan kepada Ibu tadi, saya itu ingin membantu murid tersebut, Bu, supaya bagaimana murid tersebut itu rajin masuk ke sekolah, kemudian bersemangat juga untuk belajar. Dan saya juga ingin membantunya bagaimana agar Abdul ini, namanya Abdul, Bu, agar Abdul ini tidak mengulangi perbuatannya gitu, karena ini bisa jadi virus buat yang lain. Gitu, Bu. Oke, Pak Jena, sudah pernah melakukan apa untuk membantu Abdul, Pak Jena? Sebetulnya sudah ada beberapa kegiatan yang saya lakukan untuk mengantisipasi ini. Saya sudah menasehatinya, Bu, kemudian konsultasi dengan wali muridnya, dan hasil konsultasi ternyata Abdul ini tinggalnya bersama neneknya, gitu. Karena kedua orang tuanya itu tidak ada, Bu. Ibunya menjadi TKI di Arab Saudi, dan bapaknya katanya bekerja proyek di Bandung dan jarang pulang. Jadi anak tersebut itu kurang perhatian gitu dari orang tuanya. Ya, dari cerita Pak Jena tadi ya, Pak Jena tolong berikan atau konsultasi dengan Pak Jena lakukan jika dilihat dari skala 1 sampai 10 gitu ya, di mana posisi Pak Jena saat ini? Saya rasa di posisi 5, Bu, sekarang itu. Ya. Jadi posisi 5 ya. Kemudian yang Pak Jena inginkan di posisi berapa? Saya berharap karena memang prosesnya itu tidak mudah, Bu ya. Saya berharap berada di level 8 gitu posisinya. Baik. Bagus sekali ya Pak Jena punya misi ya, punya visi dan misi yang bagus. Betul, untuk mencapai posisi angka 8, apa yang bisa Pak Jena lakukan untuk membantu Abdul mencapai angka 8 tadi? Sebenarnya itu sekarang yang saya pikirkan, Bu. Jadi apa yang harus saya lakukan, bagaimana untuk membantu Abdul tersebut agar datang ke sekolah dan tidak membolos lagi. Gitu. Ya, baik Pak Jena. Kalau menurut pengalaman Pak Jena, anak-anak itu senang diperlakukan bagaimana sih agar lebih rileks, lebih semangat sekolah dan lebih fokus, Pak? Ya, saya rasa yang pertama kita harus menjalin komunikasi dulu yang baik, Bu ya, dengan peserta didik tersebut. Mungkin kita juga siapkan ruangan tersendiri untuk kita ngobrol, untuk kita sharing antara guru dengan siswa, kemudian saling berbagi cerita. Nah, dari sanalah gitu ya, bercerita dari hati ke hati, kita bisa tahu permasalahan yang mereka hadapi gitu, Bu. Kemudian kita juga mungkin bisa memberikan solusi buat mereka gitu, Bu. Ya, jadi Pak Jena sudah menentukan rencana aksi ya yang akan Pak Jena laksanakan. Nah, kemudian untuk rencana aksi tersebut kapan ini bisa Pak Jena laksanakan kira-kira?
Sebetulnya ini sesegera mungkin akan saya lakukan, Ibu. Semoga rencana saya yaitu akan mengajak mereka itu ngobrol gitu, Bu ya. Ngobrol dengan anak tersebut, ngobrol santai dan juga ngobrol untuk mencari solusi bagaimana anak tersebut agar rajin masuk ke sekolah gitu. Jadi sesegera mungkin akan saya lakukan. Iya, bentuk salah satu tanggung jawab Bapak ya, Pak ya. Iya, betul. Nah, sekarang kapan Pak Jena menindaklanjuti masalah ini? Sesegera mungkin, Bu, Iya, akan saya lakukan. Ya, secepatnya. Nah, baik, betul sekali Pak Jena, supaya masalah kita tidak berlarut-larut ya, tidak terbengkalai, harus kita selesaikan juga secara secepatnya. Apa yang Pak Jena dapatkan dari obrolan kita hari ini? Yang saya dapatkan luar biasa, Bu. Tadi memang sebelum kita ngobrol dengan Ibu, dari kemarin bahkan saya sudah mengirim WhatsApp ke Ibu, itu ada ganjalan dalam hati itu. Karena saya itu sebetulnya baru bertindak mengajak orang itu baru hanya dengan satu orang, yaitu wali kelasnya saja. Dan tadi juga pernah dengan orang tuanya. Jadi setelah saya ngobrol dengan Ibu, saya tercerahkan banyak ide-ide baru. Ternyata memang kita selain daripada harus membuat komunikasi yang baik dengan anak tersebut, saya juga sebagai guru harus merangkul anak tersebut dengan mengajak pihak-pihak lain seperti keluarganya lagi, kemudian pihak sekolah BK gitu ya, rekan sejawat, agar permasalahan ini bisa terselesaikan gitu, Ibu. Dan terkadang memang ketika ada anak yang memiliki masalah seperti itu, kadang menjadi virus itu bisa mengajak yang lain gitu, Ibu ya. Maka saya juga berterima kasih nih dalam kesempatan ini saya bisa berbagi dengan Ibu. Kemudian Ibu juga bisa memberikan apa ya, gambaran kepada saya sehingga pemikiran saya terbuka. Oh, ternyata banyak solusi untuk mengatasi permasalahan anak ini. Iya, sama-sama Pak Jena. Tadi apa yang saya pahami untuk hari ini ya sangat luar biasa di Pak Jena. Pak Jena sangat komprehensif dalam menyelesaikan masalah ini dengan saya tentunya. Barangkali kalau misalnya ada masalah apapun lagi nanti jangan sungkan untuk menghubungi saya lagi Pak Jenal ya. Mudah-mudahan dari bicara hari ini Pak Jenal bisa memahaminya. Baik Ibu. Sukses selalu Pak Jenal. Ya, terima mungkin kasih untuk Ibu. saat ini saya punya waktu sampai saat ini mungkin ya Pak Jenal ya. Baik Ibu. Untuk lain kali Pak Jenal bisa menghubungi baik saya Ibu, lagi, sekali lagi saya ucapkan terima kasih karena Ibu sudah bersedia nih mendengarkan dengan baik cerita saya sehingga saya mendapatkan solusi terbaik yang akan saya lakukan. Iya, terima kasih Pak Jenal. Saya pamit mau undur diri ya Pak Jal ya. Baik Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Nina. Waalaikumsalam Pak Dian. Selamat siang Bu Nina. Selamat siang Pak Dian. Saya sudah mengamati nih tadi luar biasa Bu Nina ya, melakukan observasinya sebagai coach gitu ya. Saya melihat Bu Nina tadi berhasil gitu ya memandu sebagai coach gitu ya, dengan interaksi dan komunikasinya dengan coach Bu Nina. Dan saya melihat Bu Nina juga tadi melaksanakan alur tirta gitu ya, dari mulai tindakan, tujuan ya gitu ya, tujuan, kemudian dari mulai tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab gitu ya Bu Nina ya. Dan tentunya selain alur tirta juga dengan rasa juga gitu ya Bu Nina. Nah Bu Nina, bagaimana menurut Bu Nina tentang sesi tadi Bu Nina? Iya, terima kasih Pak Dian atas pertanyaannya. Sejujurnya saya merasa sesi ini berjalan cukup baik Pak. Pak Jena tadi tampak lebih reflektif dan mempunyai tujuan rencana yang sangat jelas dan menghadapi masalah siswa yang dihadapinya dengan luar biasa dengan kemampuannya beliau Pak. Iya. Pak Jena sudah bisa menyelesaikan masalahnya dengan menggunakan alur tirta tadi Pak. Iya. Ya. Saya melihat tadi masalahnya Bu Nina ya, masalah siswa yang itu ya Bu Nina ya, siswa yang tidak ke sekolah ya Bu Nina, dengan alasan berbagai macam alasan. Iya, begitu, betul ya. Penuh drama itu. Iya. Jadi menarik sekali Pak tadi Pak Jenal itu dari masalah saya juga tadi Bu Nina melihat identifikasi masalahnya luar biasa, kemudian rencana-rencana aksi dari coachnya gitu dengan dipandu coachnya Bu Nina gitu ya, yang begitu komunikatif gitu Bu Nina ya. Alhamdulillah Bapak. Saya setuju sekali Bu Nina ya. Bu Nina berhasil tadi mengarahkan gitu ya guru untuk menyusun rencana aksinya Bu Nina. Yang rencana aksinya itu yang begitu konkret dan realistis Bu Nina ya. Betul, Pak. Saya juga melihat tadi Ibu memastikan tanggung jawab guru itu gitu ya,
tanggung jawab Koci di Iya. akhir sesi gitu ya Bu Nina. Bu Nina, bagaimana menurut Ibu tentang komitmen tadi Ya. Pak Jenal terhadap rencana yang dibuatnya Bu Nina? Iya, baik Pak. Saya rasa Pak Jenal berkomitmen orangnya Pak. Dia tampak siap untuk mengambil keputusan dan bertanggung jawab penuh atas langkah-langkah yang telah disepakatinya Pak. Ya, tadi Pak Jenal juga ya, kalau saya lihat gitu ingin senantiasa berkolaborasi ya Iya, Bu ya, betul. dengan siapa tadi Bu Nina? Dengan wali kelas gitu ya, dengan orang tua kemudian siswa. dengan orang Iya, tua siswa ya, dan stakeholder mungkin iya, ya, betul. stakeholder yang ada di di lingkungan sekolahnya ya Bu Nina. Betul. Bu Nina, itu hal yang sangat positif sekali Bu Nina ya. Saya juga ingin memberi catatan Bu, Iya. bahwa Ibu menggunakan pertanyaan yang sangat sangat terbuka gitu ya, yang sangat terbuka, responsif, dengan sangat baik Bu, Iya. untuk menggali tantangan yang mungkin dihadapi Pak Jenal gitu ya. Dihadapi Pak Jenal itu tadi luar biasa ya. Iya, Selain kalau saya tadi sebagai pengamat gitu ya, melihatnya Abdul gitu ya. Abdul tadi kan jarang masuk ya Bu Nina ya. betul. Abdul jarang masuk gitu. Kemudian tantangan yang dihadapi di sekolahnya luar biasa Iya, gitu ya. Karena Abdul ini kan tadi saya lihat itu latar belakangnya tidak terurus gitu Iya, ya, betul. oleh tidak ada orang tuanya, orang tuanya ke luar negeri ya Bu ya. Betul. Ke luar negeri. Orang tua dua-duanya tidak ada. Tidak jadi ada di ya, rumah. tidak ada ke luar negeri. Kemudian bapaknya juga Ya di Bandung. di Bandung kerja Betul, apa tadi tingkat Pak Jenal kerja Iya. proyek ya Bu Iya, ya, betul. proyek luar biasa. Itu Padahal tantangan. sebetulnya Pak ini ya, sebetulnya tidak hanya Abdul saja mungkin kalau kita Iya, telusuri mungkin gitu. ya. Mungkin ada siswa yang lain Oh ya. begitu ya, ya. Jadi Mungkin ya. tantangannya luar biasa Iya. ternyata ya Pak Jenal Iya. di sekolahnya gitu ya, dengan latar belakang siswa Abdul itu tidak keurus oleh orang tuanya mungkin ya, Ya, betul. sehingga Abdul ini bolos gitu, tidak sekolah dengan berbagai alasan ya Bu ya. Baik Bu, yang tantangan yang dihadapi oleh Pak Jenal begitu luar biasa gitu ya Bu. Apakah ada sesuatu yang ingin Ibu tingkatkan Bu untuk sesi berikutnya? Iya, ada Pak. Saya bisa lebih mendalam ya untuk masalah ini. Dalam fase tantangan, terutama dalam memberikan panduan untuk menghadapi hambatan secara lebih spesifik kepada Pak Jenal, atau mungkin kepada yang lain juga bisa Bapak. Oh begitu. Ya. Ya Bu, itu sangat bermanfaat sekali Bu ya. Secara keseluruhan, saya melihat Bu Nina tadi ya Bu, sangat efektif Bu gitu ya. Sangat efektif menggunakan alur tirta gitu ya. Betul. Alur tirta dengan sangat baik, berjalan dengan baik gitu Bu. Terutama dalam membantu tadi Pak Jenal mengambil tanggung jawab Bu. Tanggung jawab yang penuh gitu ya. Baik Bu, terima kasih Bu atas kesempatannya dalam observasi tadi. Mudah-mudahan Ibu kompetensinya semakin berkembang. Ibu juga semakin sukses Bu gitu ya. Tetap semangat di sekolahnya, mengabdikan diri di satuan pendidiknya. Gitu Bu ya. Iya, sama-sama Pak. Mungkin itu aja Bu. Terima kasih sekali lagi. Saya ada acara lagi Bu ini tuh ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami telah melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Fasilitator, Bapak Jainal Abidin SPD, dan Bapak Pengajar Praktik Bapak Gunadi SPD. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.